Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai, Gue Eli, Gue Sesi, gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Halo Potatoes, ketemu lagi sama kita di Potatoes. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup jauh dari negara yang itu kayaknya termasuk negara kedua terbesar kali ya. Negara yang gede banget. Wilayahnya Luas bener nggak? wilayahnya. negara maju juga. Iya, Oh. terus dia juga terkenal sama teknologi pesawat tempur terutama kan, yang Iya, luar biasa. Jadi Saya udah bareng, jawab ke orang itu. oh iya bener. Jadi bareng kita kali ini ada teman kita Nanda Permata yang mau ngobrol-ngobrol sama kita tentang apa sih rasanya kuliah penerbangan di Rusia. Bener nggak, Nan? Benar banget. Sip. Dipersilakan Waktu boleh dan tempat perkenalan diri dulu, Nan. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Nanda Permata. Aku sekolah teknik penerbangan di Rusia di Samara National Research University, atau kalau dalam bahasa Rusianya Samarski Nationalny Isledavatelski Universitet imena SP Kareliova. Sekarang lagi semester 5 alias tahun ketiga, 2 tahun lagi lulus, doain tepat waktu. Amin. Terus kalau daerah di Indonesianya aku dari mana? Aku dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi aku orang Banjar. Terima kasih. Coba Nan, ini dong perkenalan pakai bahasa Rusia gitu. Halo, saya Nanda. Terus apa ya? Kayak Apalah tadi gitu. Nanti kita kasih subtitle gitu lah. Kayak bahasa Iya. Indonesia tapi dirusiakan kayak tadi gitu ya. Iya, Oke, boleh. oke, Di oke. tamat-tamat juga boleh, tapi nanti translatein. Kalau Oke. nambah-nambahin PR-nya sih Kak. Iya ya. Привет всем, меня зовут Нанда Пермата, я сейчас учусь на авиастроении в Самарском национальном исследовательском университете имени СП Королева. Сейчас я учусь на 3-м курсе, или мы можем сказать, что на 5-м семестре. То есть я из Индонезии. Если вы спрашиваете, где я, из какого города я в Индонезии, я из Самаринды. Это Kalimantan Timur. Spasiba всем. Itu artinya sama kayak yang tadi ya. Iya. Karena gitu. Di Semester Rusia 5 aja tadi gue gitu. tahu tuh. Bilang gitu tadi. Iya, semester 5. Jet semester. Gue cuma tahu semesternya doang. Sama-sama rinde ya. Benar. Tapi kalau memang kuliah di sana pakai bahasa Rusia ya? Pakai bahasa Rusia wajib. Wow. Nanda, boleh diceritain nggak dulu gimana sih? Ya ini kan S1 kan ya, berarti. S1. Iya. Dan rasanya mungkin nggak banyak ya yang orang Indonesia S1 langsung ke luar negeri, apalagi langsung ke Rusia nih. Boleh diceritain nggak dulu gimana sih ceritanya kok bisa sampai sana gitu? Terus milihnya kan penerbangan lagi, kenapa harus di Rusia? Gitu ya. Sebenarnya kalau aku inget-inget 3 tahun yang lalu tuh lucu juga ya sebenarnya. Karena sejujurnya aku ambil resiko yang besar. Resiko yang seandainya aku nggak keterima di beasiswa ini, aku nggak kuliah. Se-ekstrim itu. Jadi kalau ditanya alasan kenapa aku pilih penerbangan, alasannya klise sih, coba tebak. Karena kamu suka Bapak B.J. Habibie. Nah, Serius. Bener nggak? bener, makanya aku bilang alasannya klise sih. Tapi dulu aku juga sih, kata papa aku waktu masih kecil, kalau ditanya kamu mau jadinya apa? Jadi B.J. Habibie, bukan jadi teknokrat atau engineer, jadi B.J. Habibie gitu. Jadi beda Habibie kan. Jadi Oke. Terkenal itu. iya, terkenal itu, terutama waktu tahun 2014 itu kan filmnya Pak Habibie Ainun
yang pertama keluar kan. Iya. Nah, di situ kan membahas singkat tentang background ya. Sebenarnya kan film itu tentang kisah cintanya Habibie Ainun, cuman kan siapa sih si Pak Habibie ini gitu kan diceritakan juga kuliah di Jerman, teknik penerbangan, bla bla bla, betapa cintanya beliau sama Indonesia gitu-gitu kan. Pada waktu itu aku anak SMP umur 14 tahun ya, aku ngapain ya ntar ya di dalam hidup ini gitu kan, bingung. Beda, sejak SMP pertanyaannya udah filosofis ya. Yes. Filosofi. Terus aku mikir, kayaknya jadi Habibie seru deh, kayaknya jadi Habibie seru gitu kan. Seru banget, oke. Terus akhirnya memutuskan, oke deh kayaknya ya udahlah jadi Pak Habibie aja. Kan orang-orang expect-nya kamu nggak mau jadi dokter. Nah, enggak, sorry, aku nggak suka baca buku, guys. Aku nggak bisa hafalan sebanyak itu. Oke. Aku lebih aku mampus deh gitu kan kalau misalkan masuk kedokteran gitu. Akhirnya ya udahlah, seiring berjalannya waktu aku masuk SMA, ambil jurusan IPA. Nah, setelah mau lulus, tapi kesalahanku adalah aku nggak belajar, malas. Jangan gitu. Cita-cita masuk ITB, tapi kerjaannya makan di kantin kalau ulangan, kan nggak ada orang yang di dunia ini kan. Tapi bener, aku mau masuk ITB waktu itu. Karena kan yang aku tahu, kayaknya yang ada jurusan penerbangan dan sekolahnya, ibaratnya negeri gitu ya, dan nggak swasta, kayaknya cuma ITB yang ada kan. Jadi waktu itu, tapi ITB ini sulit ya gitu kan. Apalagi dari aku yang anak luar daerah gitu. Akhirnya ya bercita-cita atau langsung ke Jerman aja kali ya. Aku selalu ngomong gitu. Kalau aku percaya omongan itu doa, itu nyata sih. Karena dulu aku sering dibully sama teman-teman aku, dibilang kamu tuh mimpinya ketinggian, nggak realistis katanya kayak gitu kan. Kalau selalu ditanya kamu pengennya kemana gitu, kan pengen ya aku pengennya ke Jerman, pengennya, nggak tahu realita nanti bawa aku kemana ya nggak tahu, yang penting pengennya ke Jerman dulu gitu kan, kuliah di sana, terus diolok-olokin gitu. Pada suatu hari udah kelas 12 akhir, kelas 12 akhir, aku bingung ini, aduh gimana ya, SBMPTN nggak ada persiapan. Sama sekali aku nggak ada ikut les untuk SBMPTN dan sebagainya nih. Aduh, gini kok mau masuk ITB, dalam hati aku kan kayak mimpi banget gitu. Terus akhirnya nggak ada angin, nggak ada hujan, temen aku tiba-tiba ngomong, Nan, kamu tahu nggak senior kita yang 2 tahun di atas kita? Iya, kenapa? Itu loh yang dapat. Jadi di Kalimantan Timur itu dulu ada namanya beasiswa kereta api. Karena rencananya pada waktu itu mereka mau bikin kereta api di Kalimantan Timur, mereka kerjasama dengan Rusia, dan akhirnya mereka ini dikirimlah ke Rusia untuk belajar kereta api, dalam artian konstruksi kereta api, nanti navigasinya, dan sebagainya. Nah, salah satu mereka ini kerjasama dengan program pemerintah Rusia ini yang bakal ngasih beasiswa ke orang-orang asing. Sebenarnya ini beasiswanya nggak terlalu terkenal pada waktu itu. Akhirnya teman aku bilang, Nan, ini loh kakak ini bilang pendaftaran beasiswa Rusia tuh dibuka, coba deh kamu daftar gitu kan. Terus aku kayak, aduh, aku lo goblok gitu. Aku ikut Rusia. Terus kata temen aku, coba aja gitu kan. Akhirnya aku pikir-pikir, ya juga sih, coba aja. Toh kalau ketolak, ya paling nggak udah tau lah, daripada aku menyesali sesuatu yang nggak aku kerjakan kan. Itu penyesalannya 1000 kali lipat lah ibaratnya gitu. Setuju. Ya udah, aku kerjain aja nih. Oke deh, aku daftar gitu kan. Tadinya mama aku nggak setuju. Beliau mungkin karena aku anak terakhir kan, dan anak perempuan terakhir, terus ketika beliau nggak ada angin nggak ada hujan, aku pulang sekolah mah ke Rusia ya, dari kamu gitu kan. Habis itu tadinya beliau nggak ngizinin dengan alasan nggak tahu lah, pokoknya beliau bilang kalau kamu mau pergi jauh tuh nikah dulu. Sebenarnya beliau nggak bermaksud ngomong kamu tuh harus nikah dulu, tapi itu alasan supaya aku nggak pergi aja sebenarnya kan. Nggak pengen jauh. Pengen jauh gitu, karena menurut beliau, aduh kamu nanti di Rusia kalau ada apa-apa gimana gitu kan, susah nanti datenginnya, gini gitu. Akhirnya aku ngotot ke mama aku bilang, Mah, tahu nggak teman aku ya, Mah ya, umur 18 tahun, 17 tahun, dia udah ke Amerika Serikat karena dia dapat beasiswa pertukaran pelajar KL Yes. Pernah denger nggak yang kayak gitu?
aku 18 tahun masih gini-gini aja, Mah. Ada kesempatan aku nggak pergi. Kalau Mama mau aku di Samarinda aja, aku bilang gitu. Terus Mama bilang, nanti aja kalau udah dewasa dikit, Mah, kalau aku udah tua, Mah, aku tuh capek, Mah, nggak bisa jalan-jalan, mumpung aku masih muda. Aku pergi, aku bilang kayak gitu. Kalau aku udah tua, nanti ya, Mah, ya baru aku duduk di rumah, Mah, aku bilang gitu. Bagus nih, argumennya bagus nih. Aku ngomong gitu ke mama aku beneran, aku udah kayak, aduh gimana sih caranya biar aku diizinin, mama aku kok pengennya aku tuh deket-deket dulu karena beliau mikirnya kamu tuh masih muda, nanti takutnya kenapa-napa nggak bisa bela diri, tapi alasanku ke mama aku ya itu, kalau aku justru karena aku masih muda, mah aku tuh harus pergi, lihat ke mana-mana, karena aku masih punya tenaga buat jalan, buat apa ya, buat tersakiti, wah ibaratnya gitu. Kalau aku udah tua, mah aku nanti duduk di rumah aja, beneran deh, aku udah paling encok pinggang aku sama paling aku pegelinu gitu kan. Akhirnya terus mama aku lihat kesungguhan aku nyiapkan dokumen apa segala, akhirnya mama aku bilang, malam itu tuh jam 10 malam aku ingat, aku harus foto latar belakang putih untuk syarat salah satu syarat dokumen ini kan. Aku tuh udah naik motor, mama aku waktu itu kayaknya belum ngasih kata yes, belum kasih izin gitu. Aku ngotot pergi naik motor sendiri jam 10 malam, terus aku pulang lagi. Mama aku tanya, kamu udah foto? Belum. Kenapa? Akhirnya aku di jalan tuh mikir, ya kalau memang mungkin mama aku nggak ngerestuin, ya udahlah. Aku bilang gitu ke mama, karena aku bilang, Mah, kata mama kan kayaknya mama belum ngerestuin ya. Ya udah deh nggak apa-apa, S1 di Indonesia dulu aja, nanti S2 baru keluar negeri. Mungkin bukan rezekiku sekarang, aku bilang gitu. Akhirnya mama aku bilang, ya sudah kalau kamu mau foto sana, katanya gitu kan. Dari situ mama aku langsung kasih izin yes, jadi jam 10 malam itu juga aku pergi lagi buat foto. Dan dokumen yang dipersiapkan itu, saya beasiswa ini ya transkrip nilai semester 5, karena waktu itu aku semester 6 kan ya. Iya, semester 6. Semester 5 transkrip nilainya dengan rata-rata 85. Rata-rata rapor itu harus segitu. Akreditasi sekolah minimal harus B. Terus bikin abstrak sama motivation letter dalam bahasa Inggris. Terus aku bikin harus tes kesehatan. Jadi kalau siapapun yang mau masuk Rusia, mau bikin visa apa segala, harus tes kesehatan, tes darah apa segala, harus tes HIV/AIDS. Kita ada nggak penyakit itu? Harus ada. Dan aku tes alergi. Dan di sini perjuangan lagi, karena tes alergi di Samarinda itu aku nggak ngerti, di Samarinda tuh nggak ada tes alergi yang cuma ambil darah, terus diteliti di laboratorium, itu nggak ada. Harus adanya dikirim ke Jakarta, ke Jakarta atau harus ke Jawa gitu. Kayak darahnya. gitu, darahnya. Terus aku bilang, aduh Pak, tapi saya tuh butuhnya sekarang gimana nih? Karena itu mepet banget kan. Terus beliau bilang, ya udah kalau kamu mau tes alergi manual, kakak mau tahu nggak gimana tes alergi manual? Dicobain. Kita dikasih spesimen gitu, terus ditusuk-tusuk gitu kanan kiri. Ini sama kayak yang kalau kita mau operasi disuntik gitu kan? Iya, terus jadi kayak jarum kecil, dibuletin, diginiin satu, ini spesimen yang satu, gitu. Jadi aku selama di laboratorium sejam itu teriak-teriak, gitu. Wow, perjuangannya luar biasa loh itu. Itu sakit banget. Aku langsung lemes, habis itu langsung lemes kayak aduh lemes banget. Itu pagi jam 8, jam 12-nya aku harus kembali ambil darah. Paginya udah 30 kali nih. Sorry, di tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? Itu tahun, ntar aku lulus SMP tahun berapa ya? 2018. 2018 baru kan berarti. Ini Pak Menteri tolong Pak di Samarinda. Tolong Pak, ya. Ini kesenjangan fasilitas kesehatannya ya Pak ya. Samarinda ini kota besar loh Pak ya. Iya, tapi aku besar, tapi emang Samarinda pada waktu itu menurut aku sebenarnya masih ketinggalan zaman ya dari kota-kota yang ibaratnya kayak scale kita ada Surabaya, Jakarta, misalnya kota-kota besar lainnya, sama Banjarmasin aja kayaknya udah beda banget. Samarinda pun sampai detik ini masih banjir. Permasalahannya tuh banjir. Jakarta juga loh, udah paling maju di Indonesia. Kayak di Samarinda tuh kan harusnya rawa ya. Permasalahannya adalah rawa itu ditimbun untuk bikin bangunan. Jadi mereka nggak ngasih tempat buat air untuk gitu. Dan selokannya gitu ya? itu
drainasenya tuh masih drainase, tahu nggak sih drainase kampung yang cuman ini doang, bukan Kali. gorong-gorong gitu, bukan parit doang gitu. Kan nggak curah hujan yang tinggi, apalagi Kalimantan kan, ya banjir. Baru hujan 5 menit udah banjir kayak gitu. Ya, ini lagi-lagi Pak Menteri PUPR, Pak, tolong Pak. Dibantu nih, keluarganya Nanda masa harus kebanjiran terus setiap tahun. Oke, sorry Nan. Balik lagi. Jadi abis disiksa tadi itu, siksa ya dalam tanda kutip. Iya, disiksa. Akhirnya keluar tuh, langsung keluar hari itu. Keluar hari itu juga. Akhirnya udah aku lengkapin itu semua dokumen, aku masukin. Jadi ada websitenya namanya Study in Russia kalau nggak salah. Masukin ke situ. Nanti seleksi dokumen. Kalau dokumen kita lulus seleksi, kita dipanggil untuk wawancara. Nah, untuk informasi sebenarnya beasiswa ini nggak full ya. Jadi dia cuma ngebiayain kita biaya kuliah aja. Sisanya kita harus tanggung sendiri. Jadi biaya Untuk hidup biaya sendiri ya? hidup, gitu. Iya. Nah, tapi kenapa akhirnya aku pilih Rusia? Karena biaya hidupnya kurang lebih Indonesia. Jadi nggak jomplang banget, enggak. Murah. Oh gitu? Murah. Oke. 1 rubel aja Rp220 atau sekarang di bawah Rp200 1 rubel itu. Jadi biaya hidup per bulan tuh Sebulan berapa? kira-kira berapa tuh? Sebulan, karena aku hedon ya, kadang nggak mau masak. Iya. Terus aku kerjanya naik taksi kalau udah telat. 3-5 juta. Oke. Wah, masih affordable lah. Affordable. Kayak sama aja kayak misalkan aku mungkin ke Bandung atau ke Surabaya ya juga segitu biaya hidupnya gitu. Terus aku tinggal di asrama. Asrama itu per semester bayarnya ya 4.160 rubel. Mungkin kalau dirupiahin tuh 800 sampai 900 sampai 1 juta 1 semester. 1 juta semester ya? Wow. Murah banget itu. Kayak kos-kosan di Bandung itu lebih mahal daripada itu. Iya, dan aku udah nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar air nih ya, lampu nggak pernah aku matiin 24 jam. Jangan ditiru ya teman-teman. Tapi jadi anyway, udah seleksi dokumen, aku dipanggil ke Jakarta, wawancara. Di wawancara juga dihujat-hujat dulu karena tapi wawancara ini Inggris kan? Bukan di Inggris. Di bahasa Inggris. Iya, bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dihujat-hujat dulu karena beliau bilang, "Kok kenapa semester 5 kamu nilai fisikanya 78?" Ya saya juga bingung, Pak, kenapa guru saya ngasih saya 78 gitu. Bapak mintanya berapa? 75. Udah lebih tinggi loh. Terus karena kebetulan semester 5 itu ibaratnya ya menurut aku belajarnya elektrik, terus aku pemalas, terus dosennya yang susah. Dia mau misalkan kita mau memperbaiki nilai bukan dosen lagi. Guru ya? Guru dia tuh langsung kayak enggak, ngapain segitu aja udah cukup, yang tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi ya susah lah. Akhirnya dihujat-hujat, dia bilang, "Kamu mau jadi insinyur dengan nilai 78?" Iya Pak, emang kenapa? Gitu. Bapak nggak inget dulu Einstein kayak gimana gitu? Terus aku bilang, tapi ini pertama kalinya loh Pak, saya dapat nilai segini. Semester sebelumnya saya nggak pernah dapat 78. Aku udah feeling dari Samarinda pas aku mau ngambil rapotku, Nan bawa deh semua rapot kamu, kayaknya kamu bisa. Aku udah mikirin nih argumen apa nanti yang akan aku kasih ya kalau dia tanya kenapa nilai aku 75 nih ya gitu kan. Aku udah intuisi kok, udah prepare, udah ngomong, bawa rapot kamu semuanya, nanti bilang, kamu bisa kasih bukti. Karena interviewer itu kan butuhnya bukti, nggak cuma ngomong gitu, enggak kan. Akhirnya aku bilang, saya tuh nggak pernah loh Pak dapat ini cuma pertama kalinya saya dapat 75, memang gurunya tuh kayak gitu Pak, susah. Jadi tetap ya. Bilang, ya udah sini tunjukin nilai rapotmu. Betul kan, aku bilang kan. Akhirnya aku bawa, aku tunjukin, terus dia bilang, iya, benar juga ya kamu, dia bilang kayak gitu. Terus udah, habis itu dia cuma bilang, ya aku dikasih tahu, kamu tahu nggak ini bakal susah banget karena kamu bakal pakai bahasa Rusia, kamu bakal ini, kamu bakal itu, kamu bakal susah, ini jauh dari keluarga, budayanya beda, dan ini udah susah ya namanya jurusannya, dan kamu pakai bahasa Rusia, sanggup nggak? Ya dengan bodohnya aku bilang, iya sanggup gitu. Ya. Aku sempat ditawarin pindah jurusan, disuruh ambil metalurgi. Jadi dia mau milih penerbangan dari awal ya? Aku milih penerbangan, disuruh pindah jurusan ke metalurgi dengan alasan nilai fisik kamu tuh 78. Digituin dulu. Terus aku bilang nggak mau, aku kekeh di penerbangan. Ya udah gitu kan.
Udah selesai dia bilang, "Aku nggak tahu sih aku bakal terima, kamu bakal keterima apa enggak, kita lihat aja nanti pengumumannya," dia bilang gitu. Jadi digantungin nih sama interviewer. Oke gitu kan. Aku masih kuat, so strong gitu kan. Wah, keluar ruangan interview, santuy. Begitu sampai hotel aku nangis, kayak apa kalau aku nggak kuliah ini gitu. Jadi itu posisi berarti semua pendaftaran yang di Indonesia udah kelewat. Maksudnya sampai takut kenapa nggak kuliah gitu. Itu di antara, jadi setelah SNMPTN baru habis itu aku apply yang Rusia. Oh, oke, berarti udah lewat ya. Udah lewat. Nah, SNMPTN. SNMPTN itu cerita lucunya adalah aku dapat kuota, cuman untuk nembak ITB nggak akan bisa gitu. Karena kan maksudnya ya aku masuk ITB aja katanya 75% doang gitu. 25%-nya kemana? Aku bingung ya, tapi ya udahlah. Terus aku ada sebuah tempat les di Indonesia gitu. Mungkin Bimbel ini belajar sebenarnya gitu, belajar. ya bimbel belajar. Mungkin sebenarnya itu mungkin ini oknum aja kali ya. Mungkin pada waktu itu orang ini ada benernya juga, I don't know. Pas mau masuk SNMPTN itu, aku kan dapat kuota. Orang-orang kalau udah dapat SNMPTN kan, keren nih, aku mau kemana? Itu kan tiket gold ticket ya, ibaratnya gitu. Habis itu, aku datanglah ke tempat les ini ceritanya mau simulasi. Kira-kira kalau SNMPTN dengan nilai segini, aku bakal masuk kemana? Gitu kan. Aku pilih lah, ya udahlah kayaknya teknik penerbangan di ITB gitu kan. Aku cuma nembak itu doang karena aku udah nggak minat. Aduh, aku mau masuk mana ya? Kalau misalkan aku masuk yang jurusan yang kayaknya aku nggak tertarik dan aku menolak, kasihan adik kelas aku nanti. Aku mikirnya gitu. Karena SNMPTN kan terlalu riski kan. Kita kalau nggak nerima, korbannya nanti adik kelas gitu. Dan aku tuh berpikir kayaknya aku mau ambil yang Rusia gitu. Tapi kan nggak pasti juga. Akhirnya pas aku ditanyain, diwawancarain sama orang yang pada waktu itu handle untuk urusan ginian, dia bilang, "Kamu mau masuk mana?" Aku bilang, "Aku mau masuk ITB jurusan teknik penerbangan," gitu. Terus dia bilang, "Kamu mau masuk ITB, kamu bakal jadi pecundang, tahu nggak?" Wow, jahat banget. Gituin. Dia bilang, "Kamu bakal jadi pecundang, tahu nggak? Kamu tuh nggak kayak temenmu tuh si A. Kalau dia tuh bisa masuk ITB karena dia tuh memang anak Olimpiade Matematika gitu kan. Ya memang dia pinter, terkenal pinter dengan matematika gitu kan, belajar matematika gitu. Ya aku akui aku salah. SMA aku nggak belajar gitu kayak. Sebenarnya ada banyak faktor kenapa aku kayak gitu, nggak ada motivasi dan sebagainya, itu ada banyak hal. Tapi orang ini ngomong, kamu bakal jadi pecundang aja kalau kamu masuk ITB. Toh kalaupun kamu nanti masuk ITB, iya kamu sih masuk ITB, tapi kamu cuma jadi pecundang, gituin. Wow, kamu tuh jahat bodoh, banget. digituin. Kamu lihat nilai-nilai kamu tuh cuma segitu doang, digituin kan. Terus dia bilang, kamu mau kemana dengan jurusan ini, ITB ini teknik penerbangan, dia bilang gitu. Aku bilang, aku mau keliling dunia gitu kan, aku mau ke Jerman, aku punya mimpi, aku bilang gitu. Terus dia bilang, mending kamu masuk jurusan sastra aja, gitu. Bapaknya nggak tahu bapak atau ibunya judgmental sekali ya. Iya, judgmental sekali. Dia bilang, kamu tahu nggak, saya tuh punya teman anak jurusan sastra Indonesia. Ya memang jurusan biasa aja, tapi lihat dia sekarang di kedutaan besar, dia dia keliling-keliling dunia memperkenalkan budaya Indonesia dan sebagainya. Kalau kamu masuk teknik penerbangan, kamu bakal jadi pecundang aja. Wah, dengerin tuh Aku yang masuk digituin. teknik penerbangan. Itu busuk banget. Aku dibilangnya jadi pecundang, dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, kamu lihat saya tuh umur sekarang ya, dia bilang gitu. Udah jadi ini kepala, I don't know, kepala cabang atau gimana di tempat les ini. Lihat kayak sekarang saya udah punya rumah, saya udah punya mobil, kayak gitu-gitulah intinya. Kalau menurut saya sih kamu jangan ambil teknik penerbangan, ambil sastra aja yang gampang, katanya kayak gitu. Saya lihat nilai bahasa Jerman kamu bagus, digituin kan. Ya, aku kan niat belajar bahasa Jerman karena mau ke Jerman, Bu. Kalau nggak dia juga nggak akan belajar itu bahasa Jerman gitu kan. Habis itu aku pulang menangos. Jadi udah aku menangos, aku ganti jurusan ya gitu. Karena kan memang itu risky ya. Yang lain, aku lihat teman-teman aku yang lain udah tahu pada mau kemana, udah pada prepare gitu. Akhirnya aku udah ngomong ke mama aku, "Mah, kalau aku gap year gak apa-apa ya," aku bilang gitu. Aku nanti mau belajar yang serius aja buat masuk ITB atau enggak nanti aku ke ke Goethe aja di Jakarta, aku mau belajar bahasa Jerman. Aku bilang gitu karena
Terus aku udah pikir, udahlah ganti jurusan aja mungkin bener kali ya, karena ini udah apply beasiswa Rusia ya kan, misalnya ibaratnya di sana dihujat, terus habis itu pulang digituin gitu kan. Jadi aku pikir kalau memang nggak keterima dua-duanya, mungkin make sense kali kalau aku ambil jurusan lain aja. Mungkin memang rezekinya nggak di situ kali ya, gitu kan aku mikir. Udah menyerahkan impian aku yang dari lama gitu kan, dari umur 14 tahun di umur segitu udahlah, memang hidup tuh kadang kayak gini gitu kan. Alay. Tapi udah sih. Nah, sebentar. Tapi Nanda ini udah filosofi sejak SMP, ternyata memang begitu. Oh iya, dia udah dikarbit kedewasaan dan wisdomnya udah dikarbit segini. Terus ya udah, untungnya orang tua aku bukan tipe-tipe yang menuntut kamu itu harus jadi ini, kamu harus jadi orang, kamu tuh harus ini supaya bisa dibanggakan orang lain. Untungnya mama aku tuh bukan tipe yang kayak gitu. Karena kan aku dibesarin sama mamaku aja. Papa aku udah meninggal lama kan dari aku kecil. Jadi hal yang kayak gini tuh yang sebenarnya kadang mama aku sibuk kerja, terus kadang namanya orang kerja seharian untuk biayain anaknya kan emosinya kadang nggak stabil. Jadi kadang marah-marah aja. Jadi kita sebagai anak kan kadang aduh stres di rumah gitu kan, mau belajar nggak bisa gitu. Tapi ya aku memaklumi mama aku sih. Dan untungnya mama aku bukan pemaksa yang kayak, kamu nggak kuliah, mau jadi apa, kamu gelandangan gitu. Enggak. Bukan orang-orang yang kayak, pemaksa gitu. Enggak. Mama aku tuh bilangnya cuma satu, aku inget banget bilang, ya sudahlah nak, kamu mau apa, yang penting kamu itu bahagia. Kamu nggak mau kuliah, mau langsung kerja, nggak apa-apa. Kamu mau kuliah di Samarinda aja, nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh melakukan sesuatu untuk diri kamu sendiri, jangan jadi pemalas. Mama aku tuh cuma gitu aja, dan yang penting kamu itu bahagia sama apa yang kamu lakuin. Mama aku tuh tipe orang yang kayak gitu, dia nggak mempermasalahkan. Jadi mama aku tuh selalu percaya sama aku. Selama aku sekolah, mama aku tuh nggak pernah nanya, kamu ulangan dapat berapa? Nggak pernah nanya. Aku juga nggak pernah cerita. Ma aku tadi dapat 40 misalkan gitu. Terus mama aku mukulin aku gitu, nggak. Cuma kayak, kamu sih nggak belajar gitu doang, paling nggak pernah yang marah kayak gitu. Saya kira ya udah, aku udah galau segala lama pengumuman beasiswa Rusia. Jadi Berapa ini kan lama tuh risky jedanya? banget. Mungkin ada sebulanan kayaknya, sebulanan. Kalau nggak salah. Sebulan masih cukup. Sebulan dari wawancara ya? Iya, sebulan dari wawancara lah gitu kan. Dan pada waktu itu kan itu udah risky banget ya. Maksudnya ini beneran nih kalau aku nggak keterima nih, nggak kuliah. Ini udah beneran nih, udah kebayang kan gimana rasanya waktu itu aku stres ya. Dan keterima, teman aku ngomong gini, sebelum itu pengumuman teman aku ngomong gini, "Nan, kamu gak usah takut, kalau kamu ngerasa," aku kan setelah diomongin gitu, aku ngerasanya memang bener kali ya aku tuh bodoh gitu kan. Mungkin aku nggak pantas nih teknik penerbangan yang notabene-nya untuk orang-orang yang pintar gitu kan, untuk orang-orang yang memang jenius gitu. Dan teman aku bilang, kalau kamu keterima sih Nan, artinya itu udah takdir kamu. Berarti Allah itu maunya kamu di jalan itu. Kalau memang kamu nggak keterima, artinya takdir kamu nggak di situ. Baru kamu boleh pikirkan jalan lain. Ngomongnya kayak gitu. Ya anak-anak muda pada saat itu kok udah dewasa gitu ya? Nggak tahu, temen aku bijak banget. Mungkin dia kesambet angin apa gitu. Aku nggak ngerti. Dia bijak banget gitu ke aku. Karena aku galau banget. Terus akhirnya dia bilang gitu, nggak lama setelah itu kayaknya pengumuman dan keterima. Itu bener-bener yang kayak, oke, nggak percaya. Ya udah, habis itu setelah keterima, aku udah aman, maksudnya aku udah ada universitasku, berarti kan aku nggak terlalu mikirin aku mau kuliah di mana. Dan teman-teman aku yang tadinya ngomongin kamu tuh omdo doang, ngolok-ngolokin aku langsung pada gini, enak ya Nan kamu ya, udah nggak usah mikirin kuliah lagi, tinggal lulus kamu langsung ke Rusia. Iya, lu sekarang ngomong enak, kemarin lu nggak tahu kan gue sebenarnya hujat-hujat sama orang di mana gitu kan. rasanya mempertaruhkan masa depan itu kayak mana lu nggak tahu kan gitu. Kita ya udah pada bulan Oktober semua persiapan udah selesai, bikin visa udah selesai. Akhirnya aku berangkat ke Samara. Dan di Samara pun kita masih belajar 1 tahun dulu kan untuk bahasa Rusia. Nggak sampai 1 tahun sih, sebenarnya 8 bulan aja. Belajar bahasa Rusia setiap hari gitu. Itu nggak langsung kuliah berarti ya? Atau di Sambi? Nggak langsung kuliah. Nggak langsung. Kalau di Sambi aku gila, Kak. Rusia tuh mulainya bulan apa sih perkuliahan? September. Oh, September. 1 September. Selalu 1 September, nggak nunggu hari Senin ya. Pokoknya kalau 1 September hari Jumat, ya mulai hari Jumat. Gitu. Oh, gitu. Kalau 1 September hari Sabtu ya hari Sabtu ya. Karena Sabtu ternyata masih kalau kuliah. 1 September hari Sabtu, enggak.
Ah, Mulainya Senin. oh ada baiknya ternyata. Oh, Ada Sabtu baiknya. Minggu tetap libur ya. Iya tetap libur kalau awal kuliah ya, tapi kalau udah mulai mungkin minggu kedua, minggu ketiga, Sabtu tuh udah mulai masuk kayak gitu. Tapi apa namanya beasiswa ini ada setiap tahun atau apa Ada namanya setiap tahun. occasional aja? Kemarin kan Ada setiap tahun. oh ada setiap tahun. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang dan ini udah dibuka kalau nggak salah. Ini udah lagi Biasanya dibuka. bukanya bulan apa sampai kapan? Kalau pada waktu itu